Menuntut ilmu agama di pesantren memang sangat bagus untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Tapi jangan sampai masuk pesantren di film ini. Kenapa emangnya? Bentar, kita sambutan dulu. Hai para penonton yang budiman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Qorin yang dirilis pada tahun 2022. Film ini akan berfokus pada sebuah pesantren khusus perempuan yang berada di daerah Cikapundung, di mana di pesantren itu para santri akan mendapatkan hal-hal aneh setelah melakukan ritual yang sangat fatal. Ritual apa tuh? Daripada penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Check-it-out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Sri sedang berlari dan asruk-asrukan di tengah ladang jagung. Ia sangat ketakutan karena mendengar suara kolotok kebo yang entah dari mana asalnya. Dan suara kolotok kebo itu merupakan pertanda bahwa jin Qorin telah hadir dan akan menyerang kita. Di tengah pelarian, Sri terjatuh karena kakinya kacugak oleh kayu. Tapi dia pantang menyerah. Dia terus berlari walaupun harus ditajong dan ngarangsot untuk menghindari kejaran Qorinnya itu. Dan pada akhirnya, ia pun diserang oleh Qorinnya sendiri. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih pada seorang perempuan yang bernama Zahra yang berada di pesantren khusus perempuan di daerah Cikapundung. Malam itu, Zahra sedang belajar untuk setor hafalan esok pagi. Setelah itu, Zahra pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Ketika di sana, Zahra mendengar suara kolotok kebo itu. Di bawah celah pintu, Zahra melihat dua pasang kaki berhenti di depan pintu toiletnya. Dan ternyata, itu hanya mimpi Zahra saja. Zahra terbangun karena dibangunkan oleh dua teman sekamarnya, yakni Ica dan Gendis. Setelah itu, Zahra langsung bergegas mandi karena ia sudah terlambat. Pagi itu, ada setoran hafalan di masjid. Saat giliran Zahra akan setor hafalan, tiba-tiba terdengar suara notifikasi HP dari salah satu santriwati. Tentu saja santriwati itu langsung dihukum dan HP-nya disita dan dihancurkan karena di pesantren ini tidak diperbolehkan membawa HP. Selesai mengaji, Zahra, Ica, dan Gendis berpapasan dengan guru mereka yaitu Ustadz Jailani atau sering disebut Ujai. Ia sedang bersama istrinya yakni Umi Hana. Saat itu, Ujai meminta Zahra untuk ke ruangannya setelah jam kelas berakhir. Singkat cerita, Zahra pun datang ke ruangan Ujai. Ternyata di ruangan Ujai sudah ada santriwati baru yang bernama Yolanda. Ibunya menitipkan Yolanda di pesantren ini dengan harapan agar Yolanda menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Zahra adalah santriwati teladan, Ujai pun menyuruh Zahra untuk membimbing dan mendampingi Yolanda. Nanti Zahra akan bantu Yolanda untuk mengajarkan. Kemudian Zahra mengajak Yolanda berkeliling asrama sembari menjelaskan tempat-tempat yang ada di asrama itu. Ternyata Yolanda satu kamar dengan Zahra, Ica, dan Gendis. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Umi Yana pun masuk ke kamar mereka dan memberitahu rules pesantren ini. Setelah itu, mereka semua bergegas untuk mandi. Gendis yang terburu-buru tidak sengaja nenggar tas Yolanda hingga pabalatak. Gendis melihat sebuah pisau yang keluar dari tas itu. Yolanda pun berkata kalau itu adalah jimat buat jaga diri. Jimat buat jaga diri. Malam harinya, saat sedang pengajian, Ujai menjelaskan tentang jin Qorin. Tidak lama kemudian terdengar teriakan perempuan. Penjaga pesantren yang bernama Malik pun menghampiri Ujai dan memintanya untuk menyembuhkan warga yang kesurupan. Ujai pun meruqyah wanita itu sambil membunyikan kolotok kebo. Bukannya sembuh, justru sebagian santriwati juga kesurupan. Suasana semakin gaduh dan mencekam. Lalu kemudian dengan mantra yang cukup asing di telinga yang dibaca Ujai, para santriwati bisa disembuhkan dan sadar kembali.
Setelah kejadian itu, gibah-gibah manja pun dimulai. Zahra and the gang merasa aneh dengan cara ruqyah Ujai, di mana tidak ada ayat-ayat Al-Quran dalam proses ruqyahnya, melainkan seperti mantra-mantra dalam bahasa Sunda. Kalau gue sih nggak percaya ya sama kejadian tadi. Malam pun semakin larut. Lagi-lagi Zahra mendengar suara itu dan melihat dua pasang kaki berada di depan pintu toilet. Dan itu tetap mimpi juga. It's just dream, okay? Ini buruk ya? Keesokan harinya, saat jam pelajaran, Ujai menjelaskan tentang Qorin lagi. Dan Ujai mengharuskan semua santriwati untuk mengikuti ujian praktek pemanggilan jin Qorin sebagai syarat kelulusan mereka, di mana mereka semua akan memanggil jin Qorinnya masing-masing. Yolanda yang merasa ujian praktek ini nggak make sense pun memberanikan diri untuk bertanya apa manfaatnya memanggil jin Qorin. Bukannya menjawab, Ujai malah mengatakan kalau Yolanda bertanya seperti itu tandanya Yolanda belum siap belajar di pesantren ini. Kamu juga belum siap untuk menerima. Zahra diminta Ujai untuk memimpin serta memandu para santriwati dalam pelaksana praktek pemanggilan jin Qorin. Adapun syarat untuk memanggil jin Qorin adalah menggunting kuku, memotong rambut, jeruk purut, mandi junub, menulis bin dalam kain kafan. Kemudian semua benda tersebut dibungkus kain kafan. Ada yang Singkat waktu, saat jam olahraga berlangsung, Yolanda sedang ngahulang melihat beberapa santriwati sedang gosipin Yolanda. Yolanda yang barbar pun tentu saja langsung menghampiri mereka semua. Mereka mengatakan kalau Yolanda mirip dengan Sri. Di tengah pertikaian adu bacot, Yolanda ditenangkan oleh Zahra dan Gendis. Yolanda yang penasaran dengan Sri pun menanyakan siapa itu Sri. Gendis pun menjawab kalau Sri dulu adalah santriwati di sini, tapi dia dikeluarkan karena menyerang Ujai. Di tengah obrolan, mereka menyadari kalau Ica tidak ada di lapangan. Zahra yang sudah tahu keberadaan Ica pun segera pergi ke gerbang belakang sekolah. Rupanya Ica sedang bobogohan bersama Yafi. Kita bisa dihukum. Di sisi lain, terlihat Umi Hana membawakan segelas air untuk suaminya, yakni Ujai. Itu adalah air doa dari abahnya, yaitu Kiai Mustofa yang merupakan pemilik dari pesantren ini. Air doa ini bertujuan agar mereka cepat dikasih momongan. Hana yang wajahnya mirip Dia Imut pun bertanya tentang keadaan para santriwati, karena dia melihat wajah Zahra seperti orang linglung yang banyak pikiran. Ujai berkata kalau para santriwati adalah urusannya. Kembali ke Zahra yang kali ini dia sedang mencari Yolanda. Di tengah pencarian dia melihat sebiji lenci putih. Dia pun menghampiri kelinci itu dan menangkapnya. Tanpa sengaja Zahra melihat Pak Malik yang kehilangan kelincinya. Zahra yang penasaran pun diam-diam mengikuti Pak Malik. Dia pun melihat kelinci yang di kandang akan dipencit oleh Pak Malik. Zahra yang sedang nyumput pun dikagetkan oleh Yolanda yang tiba-tiba datang langsung membekap mulutnya. Rupanya Yolanda sudah dari tadi mengintai Pak Malik juga. Mereka berdua yang kepo pun terus mengintai Pak Malik. Saat itu ada warga desa yang sedang kerasukan dan meminta bantuan Ujai untuk menyembuhkannya. Zahra dan Yolanda yang semakin penasaran mulai mendekati gubuk itu. Kemudian Yolanda mengintip ke dalam gubuk itu dan melihat Ujai mengenakan pakaian serba hitam seperti dukun. Rupanya Ujai sedang melakukan praktek pemanggilan jin Qorin pada pasiennya. Sambil membaca mantra, Ujai mencabut rambut dan memotong kuku warga desa itu untuk ritualnya. Yolanda yang saat itu membawa HP langsung merekam aksi Ujai itu secara diam-diam. Karena mendengar suara langkah kaki, mereka berdua segera pergi dari tempat itu. Ketika akan pergi, Zahra melihat Pak Malik masuk ke sebuah gubuk yang lainnya. Tapi Yolanda terus menarik Zahra karena takut ketahuan. Dan rupanya di dalam gubuk tersebut ada Sri yang diikat seperti orang gila. Singkat waktu, Yolanda yang mengetahui praktek sesat Ujai menyuruh para santriwati untuk tidak menyiapkan persyaratan pemanggilan jin Qorin. Yolanda mengatakan kalau semua itu tidak benar dan sesat. Kemudian dia menunjukkan rekamannya pada mereka semua. Ya. Astagfirullah. Posisi mereka kini bagai makan buah si malakama. Mereka takut dengan ritual itu, tapi kalau tidak melakukannya mereka tidak akan lulus. Mereka semua meminta tolong pada Zahra untuk ngomong lagi ke Ujai bahwa mereka tidak mau melakukan praktek ritual pemanggilan jin Qorin. Dengan wajah ketakutan dan penuh tekanan, Zahra pun akan mencobanya. Dia menuju ke ruangan Ujai untuk negosiasi perihal pemanggilan jin Qorin.
Sesampainya di depan ruangan Ujai, ketakutan Zahra semakin menjadi-jadi sehingga dia memutuskan untuk tidak menemui Ujai. Dan mau tidak mau, semua santri harus mengikuti ujian praktek itu agar lulus dengan hasil yang memuaskan. Zahra pun meyakinkan mereka bahwa ini hanya ritual biasa dan tidak akan membahayakan mereka. Dan mereka semua mengumpulkan persyaratan untuk pemanggilan jin Qorin. Yolanda yang kesal dengan keputusan Zahra pun akhirnya ikut walaupun dirinya tahu kalau ritual ini menyesatkan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba disertai dengan hujan petir. Ritual pemanggilan jin Qorin pun dilakukan. Ujai membimbing mereka untuk memanggil jin Qorin. Setiap santriwati harus melemparkan persyaratan yang sudah dibungkus kain kafan ke dalam lubang yang sudah digali. Suasana semakin keeng saja pada malam itu. Ujai meminta mereka melepaskan dengan ikhlas jin Qorin yang selama ini mendampingi mereka. Setelah pelaksanaan ritual itu, kini para santriwati tidak bisa hidup dengan tenang. Berbagai teror dari penjuru dunia telah mewarnai kehidupan mereka. Yolanda berpesan pada Zahra, jika suatu saat terjadi sesuatu pada mereka, mereka harus tetap kuat dan berani melawan. Kita harus berani lawan ya. Di sisi lain, saat malam semakin larut dan hujan petir yang turun tiada berhenti, Hana pun terbangun karena ngadengnya suara gurilap. Hana yang kedinginan karena kurang dekapan dari sang suami mencoba mengambil selimut di lemarinya. Saat membuka lemari, dia tertegun melihat laci lemari dan membukanya. Hana semakin melohok ketika mendapati bungkusan kain kafan yang bertuliskan namanya. Bukan hanya itu, dia juga menemukan buku yang berjudul Risalah Jin. Dan ujuk-ujuk saja pantau muka sorangan. Hana berpikir bahwa itu suaminya, kemudian dia pun mencari-cari suaminya. Dan ternyata suaminya ada di dalam rumah. So, siapa yang tadi cingogo elo di gazebo? Lanjut. Hana pun menanyakan kenapa Jailani menyimpan benda ini di laci. Dan kenapa Jailani mempelajari ilmu tentang jin. Karena Kiai Mustofa yakni abahnya Hana tidak pernah mengizinkan siapapun mempelajari ilmu tentang jin jika orang itu belum mampu. Di berondong pertanyaan yang memojokkannya, Jailani langsung amuk-amukan dan tertawa terjelas dengan ekspresi yang membagongkan. Pagi harinya, Zahra yang sedang menggosok gigi di kamar mandi dikagetkan dengan bayangannya di cermin. Pasalnya, bayangan di cermin dan dirinya tidak sama gerakannya. Tidak lama kemudian, Zahra dikagetkan kembali dengan kehadiran Ica di belakangnya. Zahra pun berpamitan pada Ica untuk pergi ke kamar duluan. Dan ternyata yang Zahra lihat bukanlah Ica, melainkan Qorinnya Ica. Sesampainya Zahra di kamar, Zahra malah heran sorangan. Karena dia melihat Ica masih ngagoler di kasurnya bari nyekelan beteng. Rupanya Ica sedang tidak enak body dan sedang dalam keadaan haid sehingga Ica tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Saat Zahra sedang duduk, Zahra kembali melihat jin Qorin Ica, di mana jin itu terlihat menyeringai sambil bercucuran darah kotor keluar dari anunya. Malam harinya, saat Yolanda sedang sebat, Yolanda melihat Ica seorang diri memasuki ruangan Ujai. Yolanda yang merupakan anak zaman now langsung merekam kejadian tersebut dengan ponselnya. Keesokan harinya, Yolanda memperlihatkan hasil rekamannya pada Zahra. Yolanda merasa kalau Ujai melakukan pelecehan sensual pada santriwati. Yolanda pun mengajak Zahra untuk melaporkan hal ini pada pihak kepolisian. Zahra mengatakan kalau semua ini percuma. Polisi tidak akan percaya pada hal supranatural. Kalau seperti itu, Yolanda akan melaporkannya pada Umi Yana. Zahra kembali menolak gagasan Yolanda karena HP Yolanda akan disita oleh Umi Yana. Yolanda yang merugul tetap akan melaporkan hal itu karena ini adalah masalah besar. Dan pada akhirnya Zahra pun ikut melaporkan hal itu pada Umi Yana. Sesampainya di ruang guru, Yolanda mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dia memberanikan diri nyelonong ke dalam dan Zahra berjaga-jaga di luar. Saat Yolanda sedang di dalam, Zahra melihat Qorin Sri ada di hadapannya. Seperti terhipnotis, Zahra langsung mengikuti Sri. Sementara itu, Yolanda sudah mendapati nomor Kiai Mustofa dan akan mengirim SMS padanya. Saat sedang mengetik pesan,
tiba-tiba Yana masuk sehingga membuat Yolanda ketahuan dan akan merampas HP Yolanda. Yolanda pun mengatakan kalau dia ingin melaporkan Ujai atas tindakan pelecehan seksual terhadap para santriwati dan buktinya ada di HP Yolanda yang dia pegang. Kembali ke kamar kalian. Setelah kejadian itu, Zahra dipanggil ke ruangan Ujai. Ujai mengetahui kalau mereka berdua berusaha melaporkannya atas kasus ajaran sesat. Ujai mengancam Zahra untuk tidak berbuat macam-macam kalau Zahra tidak mau rahasia mereka terbongkar di bilik waktu itu. Siang harinya, Yolanda melihat Ica sedang dikasarin oleh pacarnya. Saat itu, Yapi mengetahui kalau Ica sudah tidak disegel lagi. Melihat hal itu, Yolanda tidak ingin temannya disakiti, memaksa Yapi untuk melepaskan Ica. Ayang, jangan pergi atuh. Malam harinya, Ica curhat alias cuh hanut pada Zahra kalau dia sudah diemek-emek oleh Ujai. Awalnya, Ujai memberikan perhatian lebih pada Ica. Semakin lama, Ujai memaksa Ica untuk melakukan adu gabrut dan Ica pun melakukannya. Dia kira Ujai hanya memberikan perhatian padanya saja. Akan tetapi, Ujai bersikap seperti itu pada banyak santriwati. Zahra berkata kalau Ujai bukan memberikan perhatian, melainkan memanfaatkan mereka semua. Yolanda yang masih terjaga mendengar obrolan mereka berdua dan semakin kesal terhadap Ujai. Malam semakin larut, Zahra terbangun dari tidurnya. Dia tidak melihat Ica di kasurnya, dan ternyata Ica pergi ke toilet dengan ditemani Patromak. Baru saja masuk toilet, Ica mendengar suara kelotok kebo. Ica pun terkaget-kaget melihat jin korinya tepat berada di belakangnya. Ica berusaha kabur tapi pintunya tertutup sendiri. Sementara itu Zahra mencari keberadaan Ica. Saat sedang melakukan pencarian, ia mendengar suara kelotok kebo khas Jailani dan langsung bersembunyi. Lalu dia melihat Ujai masuk ke toilet. Zahra yang kepo pun mengintip apa yang dilakukan Ujai di toilet santri. Setelah membaca mantra, Ujai bisa mengendalikan tubuh Ica sepenuhnya, sehingga Ujai bisa berbuat yang tidak-tidak dengan leluasa pada Ica. Zahra yang melihat hal itu hanya bisa terdiam sambil cerik soraan. Sementara itu di kamar, Korin gendis mulai keluar dari persembunyiannya dan mengambil pisau milik Yolanda. Selang beberapa waktu, terdengar suara ricuh dari luar asrama. Yolanda yang sedang ngorok pun terbangun dan mengecek apa yang terjadi. Terlihat gendis sedang kokosodan karena ucing kesayangannya yakni Jiji mati dibunuh. Gendis pun menyalahkan Yolanda karena terdapat pisau Yolanda yang berlumuran darah dekat kucingnya. Yolanda yang hudang sare pun bingung karena dia tidak merasa melakukan apapun. Saat sedang ricuh, mereka dikagetkan dengan kehadiran Ica yang seperti orang gila. Keesokan harinya, mereka semua dihukum oleh Ujai atas keributan yang terjadi tadi malam. Di bawah terik matahari, mereka disuruh sujud pada Ujai. Yana yang merasa kasihan pada anak-anak meminta Ujai untuk menghentikan semuanya. Ujai mengatakan kalau mereka semua adalah pengikutnya. Yana yang merasa terlalu banyak keanehan mencoba mendatangi rumah Hana untuk melaporkan kelakuan Jailani. Ketika dipanggil-panggil, Hana tidak merespon sama sekali. Dan ternyata Hana disekap bersama Sri di dalam gubuk tua. Kemudian Jailani berkata di balik bilik bahwa Kiai Mustopa lah yang telah membuatnya seperti ini. Kiai Mustopa tidak pernah menganggap keberadaan Jailani dan selalu merendahkannya. Maka dari itu, Jailani bersekutu dengan jin agar dia mendapatkan segalanya dan semua orang akan tunduk padanya. Kemudian Jailani menyuruh Malik untuk mengeluarkan jasad Kiai Mustopa untuk dikuburkan. Hana baru mengetahui kalau abahnya telah wafat dibunuh oleh Jailani. Sementara itu, Yana yang terus bercikir meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arwah Kiai Mustopa datang mengikuti zikir Yana dan kemudian membaca ayat kursi. Di sisi lain, saat Gendis terus-menerus menyalahkan Yolanda, Ica kembali kerasukan. Saat Ica akan ngajol dari kasurnya, Gendis berusaha menangkapnya dan alhasil kaki Gendis dipalitek. Kemudian Ica ngegedor-gedorkan kepalanya ke tembok dan semua berusaha menenangkan Ica. Dan pada akhirnya mereka mengikat Ica dengan tali yang ada di tas Yolanda. Setelah mengikat Ica, Zahra dan Yolanda akan pergi mencari pertolongan. Sementara itu Gendis tetap stay di kamar jagain Ica.
Zahra dan Yolanda segera pergi mencari Umi Yana karena hanya Umi Yana yang bisa menolong mereka. Sesampainya di sana, dia melihat dua santriwati berdiri. Zahra pun menanyakan keberadaan Umi Yana pada mereka, dan ternyata mereka berdua adalah jin korin. Secara tiba-tiba, Yolanda dan Zahra diserang oleh jin korinnya masing-masing. Zahra terus diseret oleh jin korinnya. Untung saja Umi Yana datang dan membantu Zahra. Sedangkan di kamar, gendis yang sendirian berusaha mengambil senter yang ada di kolong ranjang. Dan dalam sekejap, Ica menghilang dan tidak ada di kasurnya. Sementara itu, Yolanda yang kasihanan berlari ke ruangan Ujai. Yolanda langsung masuk dan mencari buku tentang risalah jin. Di buku itu dia mencari cara untuk melepaskan ikatan jin. Kemudian dia menyobek halaman itu dan mengantonginya. Tidak lama kemudian, Ujai datang dan Yolanda langsung bersembunyi di kolong meja. Rupanya, Ujai sedang mengendalikan Ica agar masuk ke ruangannya. Ujai kembali membeleng Ica dan mengatakan Ujai melakukan ini semua demi kebaikan Ica. Dan pada akhirnya, Ica pun dibunuh oleh Ujai. Setelah Ujai pergi, Yolanda langsung menghampiri Ica yang sudah mati. Saat sedang menangisi Ica, jin korin Yolanda pun muncul. Korin itu membawa pisau Yolanda yang dianggap sebagai jimat. Melihat hal itu, Yolanda segera berlari dan jin korinnya pun mengejarnya. Korinnya terus menyerang Yolanda sampai-sampai menyayat tangannya sendiri sehingga membuat tangan Yolanda tersayat dan berdarah. Di sisi lain, gendis tersadar dan mendengar jeritan santriwati. Dan ternyata mereka sedang diserang oleh jin korinnya masing-masing. Di tengah teriakan, gendis mencari teman-temannya. Kemudian dia melihat seseorang yang mirip dengannya sedang memakan kucing kesayangannya. Tentu saja itu adalah jin korinnya sendiri. Umi Yana dan Zahra yang melihat hal itu segera membantu mereka. Umi Yana ngakepretkan air doa kepada para santriwati. Zahra pun menemukan gendis yang sedang menangis sendiri. Umi Yana pun datang dan nyibengetkeun air doa pada gendis. Sementara itu, Yolanda masih disiksa oleh jin korinnya sendiri. Untung saja Umi Yana langsung datang dan menyadarkan Yolanda. Akhirnya mereka semua berkumpul di dalam masjid termasuk jasad Ica. Tiba-tiba pintu terbuka dan angin berhembus sangat kencang. Umi Yana meminta mereka semua agar tidak ada yang meninggalkan area masjid. Zahra yang tidak kuat melihat Ica sudah meninggal meminta izin pada Umi untuk ke toilet. Saat di toilet, di cermin dia melihat kejadian saat dirinya dilecehkan oleh Ujai. Kan sama saya? Kalau kamu tuh... Setelah itu muncullah Korin Jailani mendekati Zahra. Zahra yang terpojok mengancam akan bunuh diri dengan pecahan kaca. Dan akhirnya Korin Jailani menghilang. Tidak lama kemudian Yolanda datang dan menghampiri Zahra. Zahra merasa kotor akan dirinya sendiri dan tidak ada lagi harapan untuknya. Yolanda berusaha menenangkan Zahra dan akan melewati ini bersama-sama. Di sisi lain, Jailani melakukan ritual pemanggilan jin korin lagi. Dan benar saja, saat para santriwati sedang mengaji, tiba-tiba mereka semua kembali diserang oleh jin korin. Zahra dan Yolanda pergi ke gubuk reot. Di sana mereka melihat Pak Malik membawa jasad Kiai Mustafa. Zahra yang melihat hal itu langsung merembai cai mata. Tidak lama kemudian mereka mendengar jeritan dan langsung menghampirinya. Mereka masuk ke gubuk itu dan menemukan Hana dan Sri dalam keadaan terikat. Sri langsung mengamuk dan menyerang mereka. Yolanda segera mengeluarkan kertas dari sakunya dan membaca ayat tersebut. Dan seketika Sri langsung tersadar dan kembali ke pengaturan awal. Setelah itu mereka bergegas menuju masjid. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh Pak Malik. Sri yang mengetahui Pak Malik adalah orang baik mencoba berkata heart to heart. Dan hasilnya mereka bisa lolos dari Pak Malik. Sementara itu keadaan di masjid semakin ricuh. Umi Yana meminta gendis membantunya mengusap air doa pada semua santriwati. Beberapa saat kemudian mereka berempat sampai di masjid. Pak Malik mulai tersadar dan mencoba melawan Jailani. Tapi tidak mudah bagi Pak Malik untuk membunuh Jailani, karena Jailani memegang penuh kendali Pak Malik. Hanya dengan kelotok kebo, Pak Malik bisa dibunuh dengan mudah oleh Jailani. Semua santri keluar dari masjid dan akan kabur dari pesantren. Tapi mereka langsung dihadang oleh Jailani sambil memainkan kelotok kebonya. Umi Yana menyuruh Hana untuk membawa anak-anak kabur, sementara dia akan menghadapi Jailani sendiri. Kemudian Umi Yana mengeluarkan tasbih dan langsung berzikir.
Dan tiba-tiba arwah Kiai Mustafa muncul membantu Umiana melawan jin Qorin Jailani. Secara tiba-tiba Jailani yang sesungguhnya datang dan langsung menepis tasbih Umiana dan menancapkan pisau ke perut Umiana. Dan Umiana pun meninggoy di tempat. Saat para santri sedang berlari, tiba-tiba tubuh mereka semua kaku. Kita semua tahu kalau itu adalah ulah Jailani. Hana yang melihat suaminya seperti itu mencoba mendekatinya dan mengelus wajah Jailani. Rupanya itu adalah trik Hana untuk mencekik leher Jailani menggunakan tambang. Namun itu semua percuma karena tenaga Jailani lebih besar daripada Hana. Yolanda yang melihat hal itu mencoba kembali membaca ayat itu untuk melepaskan jin. Setelah terlepas dari korinnya, Yolanda langsung lari ke arah Jailani dan mendorongnya. Yolanda segera mengeluarkan pisau miliknya dan akan membunuh Jailani. Tapi lagi-lagi Jailani menang. Dia membalikkan keadaan dan langsung menancapkan pisau ke perut Yolanda. Zahra melihat robekan kertas itu dan membacanya. Zahra akhirnya terlepas dari korinnya dan langsung menyayat leher Jailani dan mendorongnya ke sungai. Kemudian Zahra menghampiri Yolanda yang sekarat. Setelah mengucapkan beberapa pesan, akhirnya Yolanda meninggal dunia. Di akhir film, para santriwati membakar kain kafannya masing-masing. Namun saat Gendis balik badan, dia terkejut melihat teman-temannya berubah jadi jin Qorin. Dan film pun berakhir. Dan itulah seluruh cerita film Qorin. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Ustadz Jailani yang merupakan guru pesantren khusus perempuan ternyata seorang dukun cabul yang menyamar menjadi ustadz. Bukan hanya itu, Jailani juga mengharuskan para santriwati untuk melakukan pelepasan jin Qorin yang justru sangat berbahaya. Setelah proses pelepasan jin Qorin dilakukan, mereka merasakan berbagai teror yang aneh. Mau tidak mau, Zahra dan kawan-kawan harus berjuang mati-matian melawan Ustadz Jailani. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah gunakan agama sebagai kedok atau topeng untuk menutupi kebusukan. Saya Ede pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye.